Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Parnen. Saya merupakan guru SMP Negeri 5 Singi Hilir dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 asal Kabupaten Pantan Sengingi, Provinsi Riau. Dalam kegiatan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Ibu Jupri Ernawati Tambubolon MPD dan juga didampingi oleh pengajar praktik Bapak Rudi Haryadi SPD. Motivasi saya mengikuti calon guru penggerak ini adalah untuk menambah wawasan saya di bidang pendidikan agar memperbaiki diri saya dalam proses pengajaran yang selama ini telah saya lakukan. Saya menyadari bahwasanya dalam proses pembelajaran saya masih sangat kurang, sehingga dalam mengikuti calon guru penggerak ini diharapkan kepada saya untuk memperoleh ilmu-ilmu yang baru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai bekal untuk hari esok. Tujuan kegiatan penyampaian tentang budaya positif di sekolah adalah dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas serta menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif meliputi perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Masuk jadi. Masuk bilang tadi bukan udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini kembali untuk briefing setiap minggu. Kita sengaja mengambil momen di 15 menit setiap minggunya untuk melihat kendala-kendala yang kita hadapi bersama, dan sebisa mungkin kita akan carikan jalan keluarnya. Kebetulan hari ini juga Pak Parnen sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan ada diseminasi budaya positif ya Pak. Pak Parnen adalah peserta PGP angkatan ke-9. Mudah-mudahan di modul 1.4 kawan-kawan mendapat sedikit pencerahan lah tentang bagaimana sih sebenarnya menerapkan budaya positif. Di sana akan termasuklah ada yang namanya disiplin positif dan bagaimana kita membuat kesepakatan bersama anak sehingga kondisi belajar benar-benar memang sesuai yang diharapkan. Pada intinya adalah akhirnya kita harapkan terjadi atau tercipta suasana belajar yang sama-sama menyenangkan bagi murid dan menyenangkan juga bagi guru, sehingga kita tidak terlalu lagi yang terlibat terlalu jauh atau bagaimana. Nanti Pak Parnen akan jelaskan lebih lanjut bagaimana budaya positif itu atau budaya positif ya Pak ya. Mungkin itu saya membuka
SMK nanti diseminasi Pak Panen sebagai bagian dari bagaimana dia menyebarkan informasi yang sudah didapat di CGD, dan kawan-kawan mungkin sedikit banyak akan diberitahu, mungkin tidak lengkap semuanya, paling tidak sudah dapat gambaran. Mudah-mudahan setelah lihat Pak Panen termotivasi untuk ikut CGP angkatan 11 nih, masih terbuka sampai tanggal 27 Oktober. Jadi mungkin untuk sesi pembukaan nanti waktu akan diberikan, mohon kepada kawan-kawan mungkin menyimak. Mungkin kalau ada yang masuk bisa permisi sebentar, kemudian yang tidak ada rasanya aktivitas yang cukup mengganggu bisa bergabung bersama Pak Panen nanti. Janganlah banyak mengganggunya. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama Pak Panen. Intinya sebenarnya saling berdiskusi ya Pak. Tinggal kita sama-sama mendapat semacam pencerahan atau insight lah bagaimana sih sebenarnya menerapkan budaya positif terhadap anak, dan itu juga dikejar dan dimunculkan di rapor pendidikan kita di 2023. Ini itu pembukaan dari saya. Kita mengambil dulu sesi pagi ini untuk briefing 15 menit. Tempat seluas-luasnya sampai 30 menit ke depan. 1 jam. 1 jam. Nama sama nih Pak Edi itu apa? Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saya waktu, kemudian ikut hadir dalam kegiatan saya tentang budaya positif. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Kebetulan saya mengikuti ini dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Adapun yang akan saya sampaikan, ini pembukaan yang anggap sudah. Kemudian tujuan dalam kegiatan ini yang pertama, bagi Bapak Ibu nanti bisa menunjukkan kemampuan dalam memandu ya, pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi. Nanti kita di akhir nanti kita akan praktek untuk membuat keyakinan kelas, kemudian restitusi, segitiga restitusi. Karena ini kami anggap sangat penting untuk sekolah kita, karena selama ini kita tidak bisa membedakan apa itu tata tertib dari keyakinan kelas. Oke, lanjut. Sebelum itu, ini ada kesepakatan kelas. Ini contoh ya. Kita hari ini saya di sini berarti dengan Bapak Ibu berarti membuat kesepakatan. Kesepakatan contohnya yang pertama itu tidak menghidupkan alat elektronik atau handphone saat kegiatan berlangsung, contoh itu disepakati di sini. Itu keyakinan kelas dengan siswa pun sama seperti itu. Jadi kesepakatan dibuat dulu waktu kita mau masuk belajar, berarti ada kesepakatan. Berarti contoh seperti itu. Ini berarti kesepakatannya kita yang pertama itu tidak menghidupkan telepon atau menerima telepon di ruangan ini. Kalau ada yang ada, berarti silakan untuk menerima telepon di luar. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ya besar. Ini apa itu budaya positif sekolah? Ini budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini untuk apa itu namanya budaya positif yang harus kita terapkan kepada anak selama kita menjadi guru. Kemudian budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, baru keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi.
Ini yang pertama dapat kami jelaskan bahwanya pertama perubahan paradigma stimulus respon itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya biasanya kan anak itu akan menaati peraturan kita karena ada sanksi. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada hukuman, tidak ada hukum, tidak ada sanksi dari kalau siswa itu melanggar. Nanti kita bahas. Kemudian konsep yang kedua, konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ya. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Itu kalau dia kalau ada tata tertib. Mengapa mereka itu tertib? Karena dia yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama. Jadi itu. Kalau di antara Bapak Ibu banyak mengerjakan tugas, anak itu mengerjakan tugas itu atau hadir tepat waktu, memakai busana sesuai dengan aturannya, itu karena mereka kebanyakan hanya takut dihukum karena dapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Biasanya kan gitu, nanti kalau kita mengerjakan tugas, nilai bagus dan sebagainya. Itu hanya untuk itu aja, untuk disiplin. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi memang ada unsur boleh dikatakan keterpaksaan kalau anak-anak itu disiplin. Ya. Kalau Bu Masni nyuruh anak untuk sholat, kan suruhnya sholat, gitu kan? Kalau tidak sholat ada hukumannya, banyak seperti itu, ada kena poin segala macam. Mereka tuh akan sholat di sekolah itu bukan berdasarkan hati, tapi karena takut hukuman. Jadi untuk kedepannya bisa dirubah cara-caranya bagaimana kalau anak itu sholat itu tidak karena takut dihukum, gitu. Atau tidak mengerjakan tugas itu, mereka mengerjakan tugas bukan karena takut dihukum, tapi mereka mengerjakan tugas adalah berdasarkan memang tanggung jawab dia sendiri. Kemudian keyakinan kelas di dalam pembentukan ini. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kalau perbedaannya, Bapak Ibu, kalau tata tertib itu yang membuat biasanya sekolah atau gurunya sendiri. Ya, tata tertib itu. Jadi seolah-olah kalau tata tertib kan ibaratnya dilarang dilarang meribut gitu, atau dilarang mengganggu kawannya saat belajar. Ya, itu peraturan yang buat rata-rata sekolah kemudian gurunya. Tapi kalau di keyakinan kelas ini, ya kalau itu kan nanti kalau tata tertib itu satu arah aja, berarti kita sendiri yang buat, kemudian kita sampaikan ke anak, habis itu harus dilakukan oleh anak. Tapi kalau keyakinan kelas berbeda, karena di keyakinan kelas ini yang menentukan itu bersama-sama dengan anak dan menggunakan kata-kata yang positif. Jadi tidak ada situ kata-kata dilarang, tidak ada. Ya, berarti kalau memang mengerjakan tugas dengan tepat, berarti situ maksudnya bertanggung jawab. Jadi tidak ada dilarang segala macamnya, itu tidak ada. Yang hanya ada adalah kesepakatan. Contohnya masuk sepakat, jadi anak-anak dengan kita yang membuat. Ya, kita buat keyakinan kelas, berarti anak-anak dan kita. Dimana kesepakatan kita berarti harus disiplin, banyak mereka sendiri yang apa? Ya,
Jadi kalau melanggar itu nanti larinya ke ke segitiga restitusi. Baru keempat, pemenuhan kelima kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Sebenarnya ini ada seluruhnya. Ada yang pertama itu ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup ya bagi anak ya. Kemudian cinta dan kasih sayang yang memang yang dibutuhkan mereka itu seperti itu. Kemudian yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya, kebebasan dia jadi mau milih yang mana itu kebebasan anak. Kemudian yang keempat kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Jadi kalau berada di sekolah ini diusahakan harus anak-anak yang senang. Kemudian yang kelima itu berkenaan dengan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita tidak boleh mengejas atau mengapa ya namanya si A itu pintar, kamu tidak pintar, itu tidak ada. Jadi memang kalau semua itu pengennya mendapat pengakuan yang sama. Kemudian kelima, ini posisi kontrol melalui rangkaian riset dan kesadaran pada teori kontrol dari Dr. William. Ya, ada 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, kita sebagai penghukum kan di situ masuknya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman karena guru itu diharuskan menjadi 5 ini. Kemudian sebagai monitor atau pemantau dan manajer, pemimpin. Ya. Jadi kita ada di situ kategorinya hukuman fisik atau verbal, patuhi tata tertib. Itu biasanya karena ada hukuman ada patuhi tata tertib yang tidak ada berarti dihukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tua tahu? Itu biasanya ada kata-kata kalau kita panggil itu ancaman ya, kayak merokok. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Gitu kan jadi. Biasa aja Pak. Hah? Nanti jaga anak biasa aja Pak. Ya biasa aja gitu ya. Kemudian teman, guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Berarti kalau kita selama ini bantu, kemudian ada juga diungkit, ya. Jadi guru, jadi teman. Jadi kemudian ada monitor, pemantau, mengawasi apa yang telah kamu lakukan. Gitu. Jadi apa yang telah kamu lakukan, kayak kemarin banyak ada kasus memetik mangga, itu dipanggil gitu ya. Ya. Itu sebenarnya tidak boleh kata kasar kepada anak, tapi mengapa harus ada? Mengapa kamu mengambil mangga? Apakah kamu belum makan? Jadi kita kan kalau manggil biasanya marah dulu kan, marah dulu. Mengapa diambil gitu? Kalau ini jangan sampai seperti itu. Kemudian manajer mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan cari solusi. Biasanya nih kalau ada pagi tadi saya lihat kan ada titik anak yang kemarin berantem berdua, contoh. Berantem berdua itu dipanggil itu, kalau kita sebagai manajer berarti mereka didudukan depan kita, silakan kalian selesaikan bagaimana yang terbaiknya, seperti itu. Jadi tidak kita yang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, harus salaman gitu. Jadi mereka sendiri sehingga di depan, kadang-kadang kan depan kita mereka baik-baik, tapi di belakang mereka mulai lagi kan seperti itu. Berarti Pak, kalau seandainya kita kalau kayak gitu, kalau nggak selesai gimana? Nanti kita hanya jadi nyari 2040 bisa. Ya. Berarti suruh Ayo, dia Mas. Kita dicari nanti jangan berantem nggak selesai. Makanya kalau kita sebagai kalau kita sebagai manajer berarti kita kan mimpin tuh. Berarti harus selesai di saat itu. Bagaimana caranya? Biar mikir solusi dia kan. Iya, yang mikir solusi. Jadi jangan pula sebelum selesai di hari itu kamu belum dapat, belum keluarin, jangan seperti itu. Memang harus diselesaikan di situ. Saat dipanggil, berarti nanti dicari dulu apa akar masalahnya, nanti solusi sampai dengan solusinya. Kemudian keenam, segitiga restitusi. Ini untuk menyelesaikan itu berarti kita menggunakan ini kalau ada masalah. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas
kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru perilaku yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita udah ada keyakinan, tadi kan keyakinan kelas semuanya, contohnya anak-anak suka ejek-ejekan, berarti keyakinan mana yang masuk di situ nanti yang dilanggarnya, kemudian dia bagaimana cara memecahkan masalahnya sendiri kalau dia menyadari. Ini apa yang kita akan bahas hari ini. Saya akan mengambil dua. Yang pertama keyakinan kelas, kemudian yang kedua segitiga restitusi. Ya, kenapa saya ambil dua ini? Karena di sekolah kita, kalau lihat dari lokal kita masih menggunakan tata tertib kelas, ya, peraturan kelas. Jadi kayak lokalnya Bu Neni itu ada tata tertib kelas, ya, siswa tidak boleh terlambat, kemudian apalah segala macamnya itu. Berarti untuk kedepannya dirubah kesepakatannya. Berarti kalau mereka melanggar, Bu Neni tinggal panggil dia, kemudian mengapa melanggar, baru nanti keyakinan kelas mana yang dia langgar dia sadar sendiri, karena mereka yang buat sendiri. Dan sebaiknya keyakinan kelas itu suruh tulis, ya, ini per mata pelajaran sebaiknya. Kalau wali kelas ada sendiri kan nanti, kemudian untuk per mata pelajaran itu ada kesepakatan, ya, keyakinan kelasnya. Jadinya tidak sembarangan. Jadi pas ibaratnya Pak John tidak mengerjakan tugas, berarti karena kesepakatannya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka dia Pak John tinggal mengapa harus ada itu dulu. Jadi panggil tuh jangan langsung, kenapa kamu nggak ngerjain tugas? Ya, berarti dipanggil dulu, kemudian distabilkan dulu, ya. Ibaratnya kenapa kamu tidak, gitu kan? Apa yang kamu melanggar, gitu kan? Berarti dia akan menjawab pastinya tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Pokoknya di rumah dia kerjanya banyak, membantu orang tuanya, tidur tengah malam. Nanti ada penyelesaiannya. Itu nanti dia sendiri yang apa? Untuk kedepannya bagaimana? Saya akan berdiskusi dengan orang tua, bantunya kapan, kemudian tidurnya cepat, kemudian menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia sendiri yang menjawab. Ya. Mencari jalan. Nih sebelumnya saya tanya dulu ke Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Jawabannya adalah salah. Kemudian nih, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Kita lihat betul. Jawaban. Kemudian apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu tipe tau. Mengendarainya tipe masih mengendarai. Tipe apa bahasanya? Salah ketik, salah tulis. Oh, mengendarai. Merasa lagi cetak tipe. Ya tipe. Ya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini contoh. Berarti ini berarti kebajikannya adalah ingin rasa aman, keamanan bagi kan seperti itu. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya berarti kebersihan. Baru dilarang menggunakan kata-kata kotor. Berarti apa nih? Sopan Perilaku sopan ya. Berarti ada sopan. Norma. Kita tengok dulu. Keselamatan atau keamanan. Kemudian menjaga kebersihan. Baru selalu bersikap positif, hormat, berarti ada masuk sopan, santun, segala macamnya. Ini kebajikan, berarti kemudian urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Ini menurut Bapak Ibu silakan dicoret-coret. Urutan yang pertama dalam menentukan keyakinan kelas itu yang mana dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami ngikut bapak aja yang
Kalau gitu Keluarkan lagi jawabannya Pak ya. Yang pertama diskusi, nah. berdiskusi yang mana Bu? Berdiskusi ada dua tuh Bu. Makanya kasih. Iya nanti nomornya terus kalau jawabannya. Berarti Kiri atas, Ini gambaran apa tuh? Dan nampak ada Pak sebolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti satu kata Bunda, yang satu Berarti Ibu yang satu. Aku yang 1, 2, 3, 4, 5. Pertama 5. Pertama 5. Ya. Pertama 5, ini 1. Terus kemudian urutan keduanya Kak Opi yang keempat. Satunya. Kita lihat lah yang benar yang mana ada kasih bungkus ini. satu. Memang Buahnya satu. nomor 4 ya. Memang 5. Berarti 5, 2, 4, 1. 5, 5, 4. 5, 4. Terus Udah boleh mau ke atas nah. 5, 4. 5, 4, 6. 5, 4, 6. Pokoknya tiga terakhir. Pokoknya tiga terakhir Pak. Tiga terakhir. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu itu ya. Itu yang terakhir. Berarti Awal itu lagi udah buka jawabannya. Udah buka jawabannya udah. dibuka. Cukup ya. Rasanya salah semua itu. Iya. Kalau nggak salah. Nggak mungkin loh saya nggak akan bisa 22. Satunya dari berdiskusi membentuk Kan kopi udah kopi. Kan aku taruh kan kopi nomor 4 tuh. Udah pernah sebungkus. Yang pertama tentunya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Dibentuk peraturan dulu. Ya peraturan yang dilarang ini segala macam nanti dirubah ke kalimat positif yang menghilangkan kata dilarangnya itu. Kemudian yang kedua ada mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Pokoknya dilarang membuang sampah di kelas sembarangan. Nanti diganti kata posisinya menjaga kebersihan kelas. Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga nih menyarikan, ini bahasanya apa ya menyarikan? Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang tadi mencari, menyarikan. Ya. Ini kata-katanya office soalnya. Dulu. Ya. Mencarikan itu sebenarnya. Ya, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Mengubah peraturan. Nah, kalau mengubah tadi kan udah dari Oh iya udah ya, Iya. menjadi kalimat. menjadikan kelas bersih. Berarti kalau tadi kan menjaga kebersihan kelas, berarti nilai kebajikannya kebersihan. Berdiskusi ya berdiskusi mengenai. Ya. Baru berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Masalah berdiskusi banyak banget. Iya, baru yang tadi yang betul nanti nomor 3 terakhir itu ya. Tadi Terakhir. jawabannya Pak ya. Ya terakhir. Bisa didebat nggak nih ya? Ah, berarti Ini ada keempat, berarti berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi sama antara siswa dengan guru itu perannya sama. Ya kalau siswa Dita yang dapatnya sebungkus yang terakhirnya betul nih. kopi betul ya. Ngaduan sebungkusnya Pak. nah, jadinya memang ya. tadi kan yang betul memang terakhir kan itu kakak Budi katanya nomor ini meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau minggu ini kita udah buat keyakinan kelas, kemudian minggu depannya pas berjalan itu ternyata masih ada yang kurang, ya Kita tinjau lah. kita tinjau ulang. Jadi terserah mau seminggu Ini sekali, namanya banding atau PK? ya seminggu sekali boleh, kalau mau sebulan sekali boleh, atau 1 semester itu serahkan ke guru masing-masing. Setelah MK. Nah ini tinggal jawab. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, sebutkan. Tadi udah di atas. Kesenangan, Kesenangan, cinta, kasih sayang. cinta dan kasih sayang, KBBN, Kebutuhan. Apa tadi ya? Iya. Di sini nggak ada. Tambah lama tambah dikit. Kuliahnya Pak. Kebebasan. Kebebasan. kemudian Tumbuhan.
Ada lagi? Itu masih terakhir P doang, nggak adil banget. Iya, lingkungan ya. Lingkungan. Enggak. Keuangan, bukan. Mantap pak. Yang terakhir P sini ya. Yang terakhir P sini yang terakhir tuh. Iya, lingkungan tuh yang satu. Sandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar kan itu kan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya. Nomor Ada 5. temen yang ingat Facebook gue. Ya. Kesenangan, Ya. kemudian cinta dan kasih sayang, baru kedekatan, ini yang payah tadi kan, penguasaan, baru bertahan. Oh, bertahan hidup. Itu bukan lingkungan hidup. Bertahan hidup. Iya, kita di Ya hidupnya doang. Apa juga betul ujungnya? Lontong ya kok. Ini Kenapanya sebungkus lontong ya? Rasa senang, kemudian kebutuhan untuk diterima, cinta dan kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Baru kebebasan ini kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui tadi, kemudian ini kebutuhan psikologi, rasa lapar dan lain-lain. Ini contoh keyakinan kelas. Tinggal tempel aja di maging lagi. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti dibuat. Udah yakin kami ya kok. Tempel lagi ya. Nah, ini keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini contohnya. Jadi ada kata-kata positif. Jadi tidak ada kata-kata larangan sama-sama. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalau di sekolah ini contohnya ada di belakang itu ada apa namanya pojok-pojok baca gitu kan. Setelah buku diambil berarti diletakkan di tempatnya. Kemudian yang sekarang lagi booming di Kuansing itu rak piring, karena anak-anak siswa membawa piring dan gelas di kelas taruh saudara aktivitas sana sudah lagi booming ya. Sekolah bawa anak tas dibawa di tas letakkan di tempatnya. Baru mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kalau diberikan oleh tugas oleh guru ya, tepat waktu. Apalagi sekarang ini gurunya itu tugasnya banyak. Kalau lihat video TikTok sekarang dibandingkan antara kurikulum K13 kemarin hanya membawa buku dan absen, sekarang ada yang bawa kotak, bawa fokus, bawa box segala macam ya. Kemudian itu jadi kurikulum merdeka itu guru masuk dalam harus siap dan lengkap ya. Kalau nggak siap lengkap yang mana? Berarti itu kembali ke kurikulum K13. KTSP itu KBK di belakang lagi kan ada. Jadi kalau itu nampaknya kalau dalam itu nanti banyak bawa laptopnya, bawa infokusnya, bawa layarnya gitu kan sekali masuk ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Ini jadi saling menghargai. Anak-anak kita tuh banyak yang masih NJT-an, nama-nama bapaknya, kemudian segala macamnya. Itu jadi tugas kita supaya nanti kalau sudah dibuat ini berarti peraturan kelas. Kalau ada yang melanggar berarti kita tidak ada yang marah terhadap ya. Memang berlawanan dengan bapak ibu yang selama ini kita lakukan. Berlawanan kalau ada yang melanggar tentu dipanggil kemudian direstitusi. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas seperti ini. Ya, jadi kalau masuk tepat, kemudian belajar aktif. Tapi anak kita tuh rata-rata ya tidak aktif, tidak aktif, tidak ada yang aktif. Ya, jadi itu tugas kita bagaimana caranya aktif. Kalau ice breaking main game aktif mereka. Ya. Bahkan kita sudah diakui di Kecamatan Singilir kalau game kita nomor 1. Ya. Kalau untuk anak-anak kita main game, karena memang semangatnya game. Ya, tanpa dipilih aja bingung kan. Semuanya pengen ikut. Ya. Bisa juara kalau main game. Bisa juara kalau main game. Padahal baru Itu untuk contoh keyakinan Bakat kelas. alami ya. Harus model gimana? Natural ya, Pak. Dan yang untuk keyakinan kelas mungkin sampai di situ. Kemudian ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang kedua, Saya tidak fotonya. ya,
Kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi sudah buat keyakinan kelas atau keyakinan dengan guru mata pelajaran. Nih, jangan skip nanti videonya saya kurang. Ini apa? Ini ada Enggak, iya. ini menstabilkan identitas ini sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya nih, contoh berbuat salah tidak apa-apa. Ini kita nih, bahasa kita kan. Kalau kita memanggil itu, ya berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan salah. Kamu melakukan salah. Itu yang mungkin selama ini Bapak Ibu tidak sependapat dengan ini, karena kita selama ini tidak seperti ini kan. Kalau memanggil anak salah, kenapa kamu salah langsung seperti itu? Ya, berarti kita harus gali dulu. Ya. Jadi kalau besok Bapak Ibu rupanya tidak pernah merokok, ya berarti alihkan ke contoh yang konkret. Ya. Kemudian saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu kalau kita pernah membuat. Kadang-kadang kita dituntut harus sama, jadi menyeimbangkan antara kesalahan anak waktu itu. Kemudian saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Ini makanya kita nggak boleh menyalahkan. Saya panggil kamu bukan untuk menyalahkan ke kamu, tapi untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk nggak apa-apa. Nggak masuk kamera. Bisa depan. Dan untuk ya, jadi ini semua hanya seperti itu. Jadi untuk mencarikan solusi, bukan untuk menyalahkan. Judulnya seperti itu. Berarti judulnya kita jangan sampai menyalahkan anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pengalaman kita akan alasan dari murid melakukan kesalahan tersebut. Contohnya nanti kan, kenapa kamu melakukan terlambat ke sekolah, gitu. Anda bangun kesiangan karena tadi malam saya tidurnya larut malam, seperti itu. Jadi kan ini untuk contoh responnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Berarti seperti itu. Ini saya yang beli jadinya, apa enggak mengikut. Taso Ya. resiko asam masuk. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, kalau dia banyak ingin menguatkan dirinya, contohnya dia merasa dirinya betul, berarti kita harus berubah sikap supaya banyak menguatkan sikap baru. Contohnya jangan sombong dengan kebenaran kamu. Kemudian menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Karena kita sudah buat keyakinan kelas itu, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar, ya, atau kamu ya tidak lakukan. Ya, berarti kalau apa berarti disiplin, karena dia tadi contohnya lambat datang ke sekolah, berarti disiplin. Ini ada contoh saya sebenarnya dengan apa? Dewi, ya, dengan murid. Karena kemarin ada lambat. Judulnya ini adalah terlambat hadir ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Dan ini sebenarnya video, belum diedit. Nah, ini kebalik nih, kemudian menstabilkan identitas. Berarti kenapa kamu saya panggil? Berarti dia tahukah kamu kenapa saya panggil? Berarti dia biasanya anak jawab tahu Pak, kenapa? Karena saya terlambat, itu berarti menstabilkan identitas dia atau kesalahan dia. Ya, karena saya terlambat hadir ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Ya.
Baru ini panjang sebenarnya. Ini speakernya tidak ada. Biasanya nih Pak. Next. Ya. Untuk iuran 1.000 itu Nah, negara. silakan dipraktek. Saya perlu 2 orang guru untuk mempraktekkan di depan bagaimana cara pertamanya ya merestitusi kesalahan. Bubika 1, Orang nggak ngerti juga. kemudian Pak Johnson. Pak Angga lagi itu lagi apa ya? Kita dimulai dari apa? Ngapain tadi itu kan? Restitusi. Restitusi. Nggak tahu aku deh. Melakukan kesalahan. Ya. Ya tunggu. Ini contohnya Siswanya banyak siapa? siswanya Pak John, siswanya Bumika yang nanyakan. Berarti di sini Nanti abang jawab ya. Kalau Kamu siswa ngerti apa? kan yang saya panggil? Kamu ngerti kan? Saya Nggak panggil boleh. kamu. ya. Kan sering negara institusi versi kami kan? Ya. Versi kami ya. Contohnya berarti ini Apa terlambat kasusnya? hadir ke sekolah. Ah, receh kali tambatan gitu. Merokok lah. Kan saya ibu juga dulu pernah gitu. Nah terus. Jadi Video apa nih, dia Pak? harus banyak di-cut sih. Ya. Kursinya. Selesai dong. Jadi prakteknya di guru BK. Iya, iya. Tuh, yang duduknya Mas, yang nanya atau yang ditanya? Yang Biar ditanya. ditanya sih. Dua-duanya. Tuh, kursi satu. Ini kan lah, nampak. Iya, Kayak presiden apa? Kabinet Pak. Ini Tapi alat kan sama filter kan? alat lain kemarin yang ini Pak. Barang Belum filter tuh terkena itu. Iya. Bentar, Pak. Bang, aku nggak sepakat, masa berbuat salah nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kayak gitu aja terus nggak apa-apa. Ini yang masalahnya. Iya. Iya. Jadi Ini apa ke depannya Pak kalau nggak apa-apa? Ibu juga pernah membuat kesalahan, tapi ibu berbenah dari kesalahan itu. Ayo loh. Kasih makan apa? Teorinya nggak pas berarti Pak. Bisa dibantah berarti. Itulah nanti Ibu udah sering bahasanya. terlambat datang ke sekolah, masa saya sesekali kita. Iya oke. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Setiap manusia nggak mungkin nggak punya alasan. Minimal yang ikut sama kawannya. Iya. Oh dia. Kalau abang boleh mempertahankan sikap nanti bang. Bang aku mau ngerokok itu mau apa gitu ya? Terus terakhir apa? Endingnya apa ini? Nah, itu Berarti dia. nilai apa yang kita percaya? Berarti kalau tadi kan terlambat ke sekolah, berarti Kalau kami ambilkan itu. Disiplin. kegiatan apa yang kamu langgar? Berarti dia begitu. Bagaimana ke depannya? Ke depannya supaya kamu tidak lagi terlambat ke kelas dia baru dia berlari. Berarti misalnya kita udah punya keyakinan ya? Iya. Udah Ya kan ini udah keyakinan udah di atas ini ada Kan diskusi. ceritanya kita belum punya keyakinan. Tuhan yang Maha Esa. Iya. Ya, Tuhan. Ayo, Silakan. bentar lagi pindah ke sini. Jadi dimulai nih. Ya mulai. Kita arahin ke sini videonya. Udah. Pak, harus di cut itu. 3, 2, start. Oke. Jadi tahu kan dipanggil karena apa? Tahu kok. Karena apa tuh? Karena merokok di luar itu. Nah, boleh katanya gitu tuh. Sebetulnya boleh aja sih Bu, karena kan saya udah menghasilkan buat sendiri Bu. Iya juga ya. Nggak boleh, nggak boleh itu juga. Ibu juga pernah dulu. Enggak sih, kalau yang kayak gitu nggak pernah. Dari itu pernah. Jadi kita semua ini pernah buat kesalahan. Tapi nyari solusi sendiri. Ya, coba cari solusinya kalau melakukan kesalahan itu ngapain? Kalau kesalahannya di sekolah, tapi kalau kami perokoknya di luar masih kesalahan tuh, masih kesalahan. Enggak apa-apa kalau di luar. Itu urusannya sama urusan orang tua. Nah, Jadi solusinya? tapi di sekolah kalau boleh Bu. Ya. Terus hukuman nggak boleh ya. Jadi ini kasus ini di sekolah kira-kira mau
Dia harus punya ini solusi sendiri. Itu tadi dia bilang diserahin ke sekolah. Nggak boleh gitu serahin ke sekolah, dia sendiri yang punya. Dia sendiri yang punya. Berarti dia anaknya sendiri yang punya, banyak. Saya tidak akan merokok di sekolah. Nah itu dia tadi. Nah, Dia mau merokok di luar aja di katanya. luar jalan di luar sekolah. Nanti banyak. Dah tuh. Ya. Nah, Nanti yang sebelum mulai di-cut aja. mana itu baru berapa? Baru 30 menit. Masa sih? Iya. Jadi masih di sini Pak, sekolahnya Pak. Boleh lah. Minta tolong sama satu lagi sama Mas. Nah, yang lain lagi kan Pak, responden. Iya. Kamu Mas Nia tuh guru agama ya, bagus Iya. menasihati. Buat keyakinan kelas. Jadi referensi. Buat keyakinan kelas. Iya. Nanti kita prakteknya gitu. Aturan Pak, ada di Tapi yang ini juga bisa di kamu sama Google dan laptop. Enggak. Ada sih. Ini aja. Ada. Kamu banyak ada. Laptopnya ada Bluetooth-nya. Kalau ada. Aduh. Masih ada 3 jam kami pas aturan utang harus makan nasi bungkus tuh Pak. Pokoknya nanti kalau kurang dari jam 12 nggak makan. Kami panjangkan waktunya. Ini nggak habis tutup tadi baru makan. Ada anggaran anak-anak itu 1 jam makan nasi bungkus. Actingnya belum lagi. Kan udah. Belum dapet. Ada kan udah habis. Masa mau minta ambil uang? Apa? Pedasnya tuh apa? Asam. Buat kami ya. Apa nanti?
Nah, Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk melihat video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pengantar dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Singgingi Hilir. Demikian budaya